Halo semuanya para pecinta manhwa, tanpa panjang lebar lagi Mimin akan membahas manhwa zombie terbaik tahun ini, mengisahkan perjuangan seorang ayah yang harus regresi 100 kali demi menyelamatkan putri kesayangannya, namun selalu saja gagal. Pada percobaan ke-99 kalinya, dia berhasil sampai ke tempat perlindungan terakhir umat manusia tanpa putrinya, dan setelah memastikannya dengan hidup sampai tua, maka dia menghabisi dirinya sendiri. Hanya tersisa satu kesempatan, namun para zombie bergerak di luar prediksi, tak seperti 99 kali regresinya, tapi dia tak menyerah walau harus mengorbankan dirinya. Disinilah keajaiban terjadi, di mana tubuhnya yang terkoyak dan dimangsa malah pulih kembali, bahkan dia menjadi zombie itu sendiri dengan kesadaran penuh. Cerita dibuka di malam hari dengan ucapan permintaan maaf seorang ayah kepada putri tersayangnya. Yang benar saja putrinya telah mati dengan mengenaskan, dan sekarang tubuhnya dijatuhi oleh hujan seakan langit pun menangis. Sebagai seorang ayah, dia sangat menyesal karena telah menghabisi putrinya sendiri, dan di atas pria itu terlihat sebuah angka nomor 1 yang aneh. Dia benar-benar sangat menyesal, bahkan dia melakukan hal ini sebanyak 99 kali dengan terus menggiring putri tersayangnya menuju kematian. Tapi dia tidak boleh menyerah, dan sekarang dirinya harus menghapus air matanya. Baginya ini adalah perjalanan terakhir, dan saat kesempatan itu terbuka, maka dia takkan gagal lagi melindunginya apapun yang terjadi. Dengan satu kesempatan terakhir, maka dia berjanji untuk menyelamatkan putrinya. Tak hanya itu, dia dipenuhi dengan amarah yang begitu besar, disertai dendam kepada para makhluk menjijikan itu. Sosok ini adalah Daejeon, sekaligus ayah dari gadis yang mati itu, dan dia sekarang terbangun kembali di rumahnya. Kemudian dia melihat berita yang ada di TV, dan menemukan sebuah wabah telah melanda dunia ini, di mana para manusia terinfeksi sebuah virus misterius, dan mereka menjadi makhluk yang ganas, bahkan mulai memangsa manusia lainnya. Dalam sekejap mata, kota yang tenang menjadi malapetaka dan teriakan terdengar di mana-mana. Di sela itu Dami yang merupakan putrinya terbangun, sebab tidak biasanya ayahnya menonton malam-malam begini. Walau Dami tidak menyadarinya, tapi sebenarnya Daejeon telah melalui hal ini sebanyak 99 kali, dan dia tahu bahaya yang mengancam putri kesayangannya. Akan tetapi meski mendapatkan kesempatan berulang kali, dia selalu saja gagal melindungi putrinya. Bagi seorang pak tua dan gadis muda yang mencoba bertahan berdua saja di tengah kehancuran dunia oleh para zombie, sudah seperti berjalan di neraka itu sendiri. Dikarenakan anaknya mati, maka Daejeon tidak memiliki alasan untuk hidup lagi, dan terkadang dia bahkan menghabisi dirinya sendiri. Akan tetapi saat itulah sebuah keajaiban terjadi, di mana dia bertemu dengan sang dewi, sebab takjub melihat tekad serta kasih sayangnya kepada putrinya. Walau Daejeon tidak mengetahui apa yang terjadi, tapi dia menganggap hal ini adalah berkah dari dewi. Setelah kematian pertamanya, dia pun terbangun di tempat tidurnya kembali dengan rasa terkejut. Dia pun melihat sekujur tubuhnya dan terus bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan kenapa tubuhnya baik-baik saja. Lalu dia juga melihat sesuatu yang belum ada sebelumnya, di mana sebuah angka muncul di atas kepalanya. Ingatannya tidak hilang terkait insiden yang akan menimpa dunia ini, dan sekarang dia terus mengetuk pintu kamar putrinya secara paksa. Dami pun segera bangun sambil kebingungan karena ayahnya membangunkannya secara tiba-tiba di tengah malam begini.
Saat melihat putrinya maka Daejeon terus menunjukkan rasa paniknya dan bertanya apakah putrinya benar-benar baik-baik saja, dan Dami yang melihat tingkah itu menganggap ayahnya sedang bermimpi buruk. Tapi Daejeon tidak peduli pada hal itu dan langsung menggenggam tangan putrinya secara paksa. Dia memaksanya untuk segera bersiap karena mereka harus meninggalkan rumah ini. Dan meskipun putrinya menolak karena butuh penjelasan, tapi Daejeon akan menjelaskannya nanti saja. Yang benar saja saat berjalan di luar, keanehan mulai terjadi di mana jalanan yang mereka lalui terdapat banyak darah yang berceceran. Karena putrinya terus mengoceh, maka Daejeon berteriak dan menegaskan jika seperti ini terus dan berjalan lambat maka mereka berdua bisa mati, dan dia benar-benar tak menginginkan hal tersebut. Namun siapa sangka saat Daejeon mengatakan hal tersebut maka zombie telah melompat ke arahnya untuk memangsanya. Daejeon yang tak menyadari itu kini mengalaminya kematian kedua dan dia juga mengalami kebangkitan untuk hidup berikutnya. Lalu dia tercengang menyaksikan apa yang dilihatnya pada cermin. Dalam waktu singkat itu dia memahami satu hal, di mana angka yang ada di atas kepalanya berkurang satu angka. Saat itulah dirinya tersadar jika angka tersebut itu adalah berapa banyak nyawanya yang tersisa dengan kematian serta kehidupan yang berulang kali. Dia tak mengerti kenapa ini bisa terjadi dan siapa Dewi yang ditemuinya, tapi dia harus memanfaatkan kesempatan yang ada. Hanya satu yang diinginkannya sekarang ini, yaitu menyelamatkan putrinya, dan kesempatannya masih tersisa 98 kali. Malam itu juga Daejeon segera berangkat meninggalkan rumahnya, dan kali ini dia berhasil bertahan sampai esok harinya. Daejeon telah melakukan apapun untuk membawa putri kesayangannya meninggalkan kota ini, walau dia terkadang harus menghadapi monster zombie. Tak hanya itu, Daejeon harus membuang sisi kemanusiaannya dengan membiarkan manusia lainnya mati demi menyelamatkan putrinya. Dia akan melakukan apapun demi putrinya, tapi setiap dia berjuang maka kegagalan terus menghampirinya. Jika menghadapi monster zombie secara langsung maka dia bisa mengatasinya, tapi jika dikerumuni maka dia tetaplah akan kalah. Dengan kematian yang berulang kali, maka Daejeon menjadi lebih kuat dari manusia pada umumnya dengan keterampilan yang hebat dalam bertarung. Kesempatan regresi yang ada di kepalanya telah berada di angka 52, menunjukkan kegagalannya telah puluhan kali. Daejeon telah lelah, tapi dia tidak boleh menyerah, karena hal yang paling menyedihkan dan menyakitkan adalah kenyataan melihat putrinya mati. Sekarang dia telah mengulangi insiden ini sampai 87 kali, dan kesempatannya yang tersisa sebanyak 13 kali. Daejeon sudah dapat bertahan lebih lama, bahkan wajahnya sudah cukup menua dengan jenggot yang tumbuh. Kemampuannya juga telah berkembang pesat dan menghadapi kumpulan zombie tidaklah terlalu menjadi masalah baginya. Akan tetapi fakta yang diterimanya, dia tak bisa bertarung melawan para zombie sambil melindungi putri kesayangannya. Wajahnya sungguh dipenuhi kesedihan karena dia hanyalah manusia biasa dan bertarung pun memiliki batas. Sekarang dia harus menyaksikan putri kesayangannya yang sebentar lagi akan menjadi zombie melalui infeksi dari gigitan. Saat melihat putrinya, Daejeon tidak terlalu menampakkan kepanikannya karena dia lebih memendamnya. Lalu putrinya yang terjangkit memohon kepada ayahnya untuk segera menghabisinya karena dia sudah tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Daejeon pun menyambut kedatangan putrinya dengan memeluknya, menunjukkan rasa cintanya yang begitu besar disertai penyesalan karena tidak bisa menyelamatkannya.
Maka dari itu dia tidak bisa menanggung rasa sakit dari kehilangan putrinya dan Daejeon akan mengakhiri hidupnya sambil memeluk putrinya. Daejeon mati dalam keadaan menangis, dan bukan karena rasa sakit atas tembakan melainkan rasa sakit kehilangan putrinya. Setelah itu Daejeon kembali terbangun dengan tangisan yang sama terkait rasa sakit yang diterimanya. Beberapa saat kemudian Dami terbangun sebab mendengar keributan yang ada di luar kamarnya. Tak seperti sebelumnya, Daejeon tidak membangunkan putrinya secara paksa dan Dami menanyakan kenapa ayahnya berkemas seperti itu padahal ini sudah larut malam. Daejeon telah menyiapkan berbagai macam senjata maupun perlengkapan yang dibutuhkannya dalam perjalanannya kali ini. Kemudian Dami dikejutkan akan tatapan ayahnya yang tak seperti biasanya. Dilihat dari manapun Daejeon tampak menakutkan dan ini adalah efek dari kerasnya kehidupan berulang kali yang dihadapinya. Saat melihat kebingungan itu maka Daejeon segera memeluk putrinya untuk menunjukkan kasih sayangnya serta meminta putrinya agar tidak takut. Di sela itu Daejeon berbisik jika dia berjanji untuk melindungi putrinya kali ini. Meski dirinya gagal ratusan kali, tapi dia akan terus mencobanya tanpa menyerah, hingga putrinya bisa hidup bahagia sampai akhir hidupnya. Maka dari itu dia meminta Dami untuk tidak banyak bertanya dan percaya saja padanya. Setelah berulang kali mengalami kehidupan dan kematian, maka tibalah saat angka di atas kepalanya menjadi satu kesempatan lagi. Di malam itu dia telah kehilangan putrinya, tapi dia terus membawanya dan dalam 99 kali percobaan maka dia menemukan sebuah tempat sempurna di mana ini adalah pertahanan terakhir umat manusia. Seluruh prajurit gabungan menjaga tempat ini untuk memastikan umat manusia tidak punah dari dunia ini. Sementara itu para dokter ahli juga berkumpul dan mereka sangat baik dengan menampung serta membantu para penyintas yang datang. Semua yang ada di tempat ini memiliki struktur yang terkendali, bahkan para anak-anak dari generasi berikutnya tidak perlu hidup dalam ketakutan. Daejeon menghabiskan seluruh hidupnya di tempatnya dengan satu tujuan yang mulia. Sudah 40 tahun sejak kedatangannya dan dia yakin putrinya sudah menunggu lama. Alasan dia tidak menghabisi dirinya sendiri sebab dia harus berhati-hati karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Sekarang dia yakin tempat ini tidaklah berbahaya dan putrinya bisa hidup nyaman di sini hingga tempat ini akan menjadi tujuan mereka. Sambil tertawa Daejeon meminta putrinya menunggu karena dia akan menjemputnya sebentar lagi karena dia sudah memastikan kesempurnaan tempat ini. Pasca menembak dirinya sendiri, maka Daejeon kembali ke puluhan tahun silam dan sekarang dia bersiap untuk meninggalkan rumahnya dan menuju ke tempat perlindungan yang sempurna. Daejeon tahu ini adalah kesempatan terakhirnya jadi dia tidak boleh gagal lagi. Sesaat sebelum tiba di tempat perlindungan terakhir putrinya mati. Hal yang harus disalahkan bukanlah para monster zombie, melainkan kelemahannya sendiri. Dia menghabiskan 40 tahun bersiap dan menyusun strategi sebaik mungkin untuk menjaga keselamatan putrinya pada kesempatan terakhir ini. Kali ini dia takkan gagal lagi, apapun yang terjadi dia harus berhasil ke tempat itu. Akan tetapi Do Jun dikejutkan akan hal yang belum pernah dihadapinya selama 99 kali percobaannya. Ini adalah variabel yang tak pernah diduganya di mana para zombie telah berkumpul di depan pintunya dengan jumlah yang sangat banyak. Para zombie itu menuju ke arahnya seakan menjadikan Daejeon target makan malam mereka. Daejeon yang tak pernah melihat hal seperti ini tak hentinya tercengang.
Dia sudah mengalami berbagai macam zombie dan menghadapi jalan yang tidak mudah, tapi baru kali ini zombie berkumpul di depan rumahnya dalam jumlah yang tak terhitung. Variabel ini bahkan di luar akal karena bagaimana mereka berkumpul di rumahnya tanpa berkeliaran di tempat lainnya. Untuk pertama kalinya Daejeon membeku tak berdaya karena tak ada kesempatan untuk menang maupun menyelamatkan putrinya. Dia telah merencanakan serta memikirkan jalur terbaik untuk sampai ke tempat perlindungan terakhir, tapi ini sungguh di luar dari yang dibayangkannya. Saat melihatnya, maka para monster zombie mengamuk dan berlari ke arahnya. Walau dia berlari ke dalam, maka para monster itu pasti akan mencari cara untuk masuk ke rumahnya, baik melewati pintu maupun jendela rumah yang dapat mudah dipecahkan. 99 kali percobaannya dia belum pernah menemukan adanya zombie satupun di depan pintu, tapi sekarang sungguh berbeda. Putrinya yang melihat itu sungguh terkejut dan meminta ayahnya segera masuk ke dalam. Akan tetapi Daejeon harus melakukan tugasnya sebagai seorang ayah yang mencintai putrinya, di mana para zombie itu tidak boleh melihat Dami. Dia pun mendorongnya untuk masuk ke dalam dan jangan sampai terlihat. Ini adalah pilihan terakhir yang bisa dilakukan dengan mengorbankan dirinya. Saat menutup pintu, maka Dami segera berlari untuk bangkit dan mempertanyakan kenapa ayahnya melakukan hal ini. Dia terus mendobrak pintu agar ayahnya membukanya. Namun sudah terlambat dan Daejeon terus dimangsa oleh para zombie. Dia juga enggan berteriak kesakitan karena hal itu akan membuat putrinya makin khawatir. Tak ada yang lebih menyedihkan dari kehilangan putrinya, dan gigitan para zombie bukanlah apa-apa untuknya. Sementara itu di balik pintu Dami terus menangis tanpa bisa melakukan apapun. Apapun yang terjadi, Daejeon harus menahan pintu dan takkan membiarkan satupun monster untuk masuk ke dalam meski tubuhnya terkoyak. Kebahagiaan dalam hidupnya adalah melihat putri kecilnya dan rasa sakit adalah melihatnya mati. Maka dari itu dia memohon agar Dami tidak menangis dan harus bertahan apapun yang terjadi. Saat tubuhnya mulai terjangkit, Daejeon tak menyangka perjuangannya selama ini akan berakhir seperti ini. Di sela itu dia teringat bagaimana putrinya menjadi makanan para monster dengan kulit serta dagingnya yang harus terkoyak. Seketika Daejeon mendapatkan kembali tekadnya dan dia tak boleh membiarkan hal tersebut. Selama dia masih memiliki kesadaran, maka dia harus berjuang dengan menghabisi monster zombie sebanyak yang dia bisa. Dia enggan peduli meski ini adalah kesempatan terakhirnya dan dia juga tidak peduli pada hidupnya. Hanya ada satu hal yang sangat diinginkannya, yaitu keselamatan putrinya dari dunia yang menyedihkan ini. Walau dalam kematian dia juga akan melindungi Dami, meskipun harus menjadi zombie itu sendiri. Siapa sangka Daejeon mengalami sesuatu yang misterius pada tubuhnya dan dia menghempaskan para zombie yang sudah menggigitnya. Setelah itu dia bergerak cepat mendapatkan para monster buruk rupa itu. Pertarungan yang hebat pun terjadi dengan Daejeon yang dikerumuni oleh para monster zombie. Meski begitu dia juga takkan bisa menghindari serangan karena musuhnya sangatlah banyak. Saat para zombie menggigitnya, maka dia akan melakukan hal yang sama, menunjukkan ini adalah insting seorang monster. Seluruh kemarahan yang dipendamnya selama ini telah memuncak dan dikerahkan dalam pertarungan ini. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Daejeon bahkan sangat tidak normal, dengan tinjunya yang bahkan mampu menembus tubuh monster itu. Satu tinjunya akan menghancurkan kepala para monster zombie, seakan dia memecahkan sebuah telur.
Walau Daejeon telah menghajar beberapa dari mereka, tapi para makhluk ini tidaklah memiliki rasa takut. Mereka akan terus datang menyerangnya, tapi wujud Daejeon berubah drastis dengan tubuh menakjubkan serta otot yang luar biasa. Entah bagaimana hal ini bisa terjadi, tapi saat masih memiliki kesadaran maka dia akan menghabisi apapun yang mengancam hidup putri kesayangannya. Para monster zombie pun berlari ke arahnya karena sekuat apapun seseorang jika tubuhnya dimangsa tak tersisa maka Daejeon pasti akan mati. Hal itu mungkin saja terjadi jika dia berdiam diri, tapi Daejeon akan memangsa mereka terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian dia membuka pintu dan putrinya masih terus menangis di sana. Lalu Daejeon meminta putrinya berhenti menangis lagi, karena sekarang dia akan melindunginya. Dia pun tersenyum untuk menenangkan Dami sambil menanyakan keadaan putri kesayangannya. Beralih beberapa hari kemudian, di mana Daejeon telah berjalan cukup jauh dari rumahnya sambil membawa putrinya. Sekarang dia menemukan orang lain dan mereka bukanlah warga sipil, melainkan seorang prajurit. Para prajurit itu sungguh kebingungan karena seorang warga bisa berkeliaran padahal tempat ini dipenuhi para zombie. Pria ini terus berteriak demi memintanya berbicara, dan jika tidak menjawabnya maka dia akan menembaknya. Mereka belum melihat Dami sebab Daejeon meminta putrinya bersembunyi di balik tubuhnya untuk berjaga-jaga jika prajurit itu melepaskan tembakan ke arahnya. Kemudian prajurit ini merasa ada yang aneh pada tubuh serta wajah orang yang ada di depannya. Akan tetapi dia tidaklah melihatnya sebagai zombie melainkan selebriti sebab Daejeon memiliki tubuh serta wajah yang sempurna. Hanya saja Daejeon belum menjawabnya dan hal itu membuatnya makin marah. Di saat yang sama pemimpin tempat ini datang dan dia adalah seorang gadis bernama Hairi dari skuad unit harimau dengan kode nama Black Widow. Dia menghampiri Daejeon sambil menyuruhnya untuk pergi karena tidak ada ruang untuknya di sini dan dia sebaiknya mencari tempat lain. Seperti anak buahnya, gadis ini pun makin marah sebab Daejeon tidak mengatakan apapun. Kemudian Hairi dikejutkan akan tingkah pria di depannya yang aneh. Siapa sangka Daejeon malah menunjukkan kesedihannya sambil mengatakan jika dia sudah berkeliling bersama putri kecilnya selama seminggu dan anaknya yang memiliki penyakit asma sudah sangat menderita dan Dami bahkan mendukung ucapan ayahnya dengan berpura-pura batuk. Daejeon tidak keberatan jika para prajurit itu membawa anaknya saja jika mereka berdua terlalu memberatkannya. Hairi yang mendengar itu tampak sangat marah karena ini sesuatu yang tak dibayangkannya. Sementara itu rekannya menganggap Daejeon sudah kehilangan akalnya dengan berkata seperti itu. Dia menegaskan jika permohonan yang penuh kebohongan dengan ekspresi seperti itu takkan berdampak pada kaptennya. Namun siapa sangka kisah Daejeon yang bersama putrinya malah membuat Hairi tak kuasa menahan air matanya. Lalu Hairi berbalik sambil menyuruh anak buahnya untuk memberikan izin masuk pada mereka. Untuk menyembunyikan rasa kasihannya, maka Hairi mengatakan jika tempat ini membutuhkan tenaga untuk melindungi toko bukan memberi izin atas permohonannya. Walau anak buahnya terus protes karena mereka sudah kerepotan mengurus banyak warga sipil dan sekarang malah bertambah lagi. Daejeon yang melihat tingkah wanita itu tersenyum karena Hairi masih sama saja dengan kehidupan sebelumnya. Kapten Hairi merupakan mantan prajurit yang mengumpulkan para penyintas dan melindungi supermarket distrik Mapol. Dingin seperti ular tapi Daejeon mengetahui kelemahannya. Di mana entah mengapa Hairi sangat lemah terhadap kisah pengorbanan orang tua.
Di saat yang sama Dami tampak marah sebab ayahnya malah mengatakan hal yang tidak-tidak dan itu di luar rencana. Saat prajurit menyuruh mereka diam dan mengikutinya ke belakang maka Dami kembali berpura-pura batuk. Hanya saja Dami tiba-tiba merasa pusing dan prajurit ini mengira dia sedang berbohong dan dirinya takkan terperdaya seperti kaptennya. Di saat itulah Daejeon menangkap putrinya dan menyuruhnya untuk tetap kuat. Dia yakin kondisi mental putrinya sudah memburuk, menunjukkan dia harus segera beristirahat. Semua itu pasti disebabkan oleh dua variabel yang tak terduga di awal kemunculan para zombie. Setelah fakta kemunculan zombie, maka variabel tentang perubahan dirinya benar-benar tak terduga. Dia telah digigit oleh para zombie, tapi masih bisa selamat bahkan cukup kuat untuk mengalahkan mereka dan kadangkala Daejeon berpikiran dirinya sudah menjadi zombie, tapi tubuhnya sekarang tak seperti zombie pada umumnya. Daejeon sangat mengetahui tentang tempat ini karena terdapat banyak pasokan sekaligus satu-satunya tempat yang dilindungi oleh prajurit sungguhan. Setidaknya putrinya akan aman sementara waktu, tapi Daejeon kembali terkejut pada bangunan sebelah yang runtuh. Alasan dia berpikiran seperti itu karena 99 kali percobaannya dia belum pernah melihat bangunan tersebut hancur. Prajurit ini yang mendengar pertanyaan tentang bangunan itu menjawab jika 3 hari yang lalu para zombie menyerang. Hal itu membuat para prajurit disibukkan akan pertarungan yang berbahaya. Walau jumlah mereka sangat banyak, tapi para zombie itu hanya menyerang berdasarkan insting mereka tanpa akal. Jadi Hairi memanfaatkan kesempatan itu untuk memancing para zombie ke atas gedung dan dia melarikan diri melalui sebuah tali. Dengan bangunan yang sudah dipenuhi para zombie, maka mereka seperti terpenjara di dalam sana. Lalu bangunan itu diledakkan bersama para zombie melalui bom yang sudah diletakkan sebelumnya. Pria ini yakin para zombie itu pasti sudah menjadi cumi kering, dan jika ada yang selamat, maka jumlahnya pasti sangat sedikit dengan terperangkap pada reruntuhan bangunan, jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Di tengah pembicaraan itu Daejeon tiba-tiba saja menghentikan langkahnya dan membuat prajurit itu ikut berhenti juga melangkahkan kakinya. Namun masih tanda tanya kenapa Daejeon malah memperlihatkan ekspresi seperti saat ini. Prajurit ini pun tertawa dan menduga jika Daejeon mungkin saja takut melihat potongan tubuh para zombie yang berserakan bersama dengan reruntuhan. Akan tetapi sebenarnya yang terjadi adalah kemunculan zombie aneh dengan ukuran raksasa yang sudah berada di belakang prajurit ini, namun dia belum menyadarinya. Saat dia mendengar suara aneh, maka prajurit itu pun berbalik hingga tercengang. Wujud zombie ini tidak seperti yang lainnya, bahkan memiliki beberapa mata disertai tubuh yang jauh lebih besar. Saat melihat manusia maka zombie ini mulai mengangkat tangannya menunjukkan dirinya akan menyerang sekarang juga. Tinju zombie ini pun dilesatkan dan meskipun tubuhnya besar, tapi pukulannya tetap saja cepat. Dalam satu kali tinju dia menghancurkan di mana prajurit itu berdiri tanpa ampun. Kemudian Hairi yang melihat kedatangan musuh segera berlari ke arah monster menyeramkan itu. Berkat kelincahannya maka dia berhasil menghindari pukulan zombie yang mengarah kepadanya. Para prajurit lainnya mulai panik karena tak mengerti masih ada zombie yang selamat dari reruntuhan. Alasan Hairi menerobos untuk menyelamatkan warga sipil yang tak lain adalah Daejeon dan putrinya. Kemudian dia memberikan perintah kepada anak buahnya untuk menembak monster itu. Para prajurit yang mendengarkan perintah itu segera menembaknya secara beruntun tanpa henti.
Hanya saja monster zombie raksasa ini malah tidak bergeming meskipun peluru telah menghantam tubuhnya dari segala arah. Tembakan itu bahkan memprovokasi monster ini dan teriakan kuatnya menunjukkan dia akan menghabisi siapapun. Dia pun berlari dan mulai menyerang untuk menyapu bersih para prajurit di dekatnya. Para prajurit itu hanya terus menembak dan mereka dihabisi begitu saja, tanpa perlawanan yang berarti. Di antara prajurit yang berada di barisan itu hanya satu orang yang tersisa. Akan tetapi hidupnya takkan lama lagi sebab zombie raksasa ini akan menghancurkan tubuhnya. Namun sebuah tas dilemparkan ke wajahnya guna mengalihkan perhatiannya. Berkat upaya itu, maka Hairi berhasil menghambat serangan sekaligus menyelamatkan anak buahnya. Dia juga mencoba menyadarkan prajurit itu agar tidak terpojok karena terus bergerak adalah kunci untuk bertahan hidup. Di antara para prajurit mental Hairi adalah yang terbaik dan dia menyadari satu hal. Di mana yang dihadapinya sekarang bukanlah zombie normal seperti beberapa hari sebelumnya. Maka dari itu dia memerintahkan semua orang untuk berlari ke dalam toko karena menghadapi musuh yang tak diketahui informasinya sangat berbahaya. Saat Daejeon mencoba ingin mengatakan sesuatu, maka Hairi memintanya untuk diam dengan fokus berlari saja. Di sela itu Daejeon melihat putrinya dalam keadaan yang tidak baik, sebab dia pasti sudah sangat kelelahan dalam beberapa hari ini. Maka dari itu dia harus melakukan sesuatu dan memutuskan untuk menantang zombie raksasa tersebut. Tanpa pikir panjang lagi Daejeon melompat ke arah target dengan mengandalkan tinju kecilnya. Alasan Hairi berlari ke dalam toko untuk memancingnya menuju barikade di balik toko karena monster itu pasti takkan menerobosnya dengan mudah. Setelah melakukan itu, maka dia akan mempelajari untuk mencari kelemahannya, kemudian menghabisinya. Akan tetapi dia harus ditampar fakta di mana warga sipil masih berada di dalam toko lantai pertama. Seharusnya mereka sudah dievakuasi, tapi kenyataannya berbanding terbalik menunjukkan anak buahnya tidak langsung melaksanakan perintahnya. Karena situasinya sudah seperti ini, maka dia menghentikan pelariannya dan menyuruh anak buahnya untuk segera mengevakuasi warga sipil sementara dia akan memancingnya ke tempat yang berbeda. Di saat yang sama Hairi kembali dikejutkan akan ayah Dami yang tidak ada bersamanya. Hal itu membuat Hairi berpikiran jika Daejeon pasti meninggalkan putrinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Akan tetapi Hairi tidak membenarkan hal tersebut dan menunjuk di mana ayahnya berada saat ini. Fakta Daejeon yang menghilang tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dilihatnya saat ini. Siapa sangka Daejeon menyerang monster itu tanpa rasa takut dengan mengincar kepalanya. Serangan yang diberikannya bahkan sangat kuat hingga menumbangkan monster zombie raksasa itu. Saat monster itu tumbang, maka Daejeon menunjukkan betapa mengerikannya dirinya dengan menyerangnya kembali. Semua orang yang melihat tindakan itu tercengang, karena ini belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Sementara warga sipil menutupi mata anak-anak mereka karena ini terlalu mengerikan untuk disaksikan. Setelah melayangkan beberapa serangan, maka Daejeon berhasil menang sepenuhnya dari monster zombie raksasa tersebut. Setelah Daejeon meminta maaf kepada putrinya karena dia tidak bisa memegang janji yang dibuatnya. Bagaimanapun Daejeon sungguh takut melihat putri kesayangannya terluka, jadi dia harus bertindak. Namun masalah lainnya muncul di mana Hairi malah mengangkat senjata kepadanya. Dengan wajah panik dia menanyakan siapa Daejeon yang sebenarnya.
Hal yang ditakutkan Dami pun terjadi di mana ayahnya tidak boleh mengungkapkan jati dirinya serta sumber kekuatannya. Tanpa pikir panjang Daejeon mengungkapkan jika dia adalah seorang ahli zombie. Tak hanya Hairi tapi Dami pun tak dapat menyembunyikan alasan terkejutnya dari yang dikatakan oleh ayahnya. Untuk meyakinkan Hairi maka Daejeon memberitahu jika dia sudah menganalisa sifat serta kelemahan para zombie untuk bertahan hidup. Sambil tertawa dia sungguh senang bisa membantu seorang prajurit dan mengharapkan kerjasama untuk kedepannya. Hairi yang melihat tingkah itu ikut tertawa juga. Namun sebenarnya dia tidak bisa menerima alasan yang begitu konyol seperti itu. Saat Dami keberatan pada perlakuan itu, maka Hairi memintanya untuk diam saja. Siapapun juga takkan percaya seorang manusia bisa mengalahkan monster terhadap peluru dengan tangan kosong saja. Ditambah lagi mata merah yang dilihatnya sungguh aneh, seperti para zombie, dan apakah dia masih benar-benar manusia? Hairi mengingatkan agar Daejeon tidak macam-macam dengannya jika tak ingin mati. Bagaimanapun dia telah mengalahkan monster yang kebal peluru dengan tangan kosong, jadi semuanya sungguh tidak masuk akal. Mata merah yang dimilikinya juga seperti para monster zombie yang mengamuk tersebut. Jika tak menjawabnya dengan jujur, maka dia akan menebasnya sekarang juga. Daejeon sekarang bersikap santai dan penasaran kenapa Hairi menganggap tembakan itu tidak mempan. Walau monster itu tidak langsung tumbang, tapi tubuhnya tetaplah seperti manusia dan tembakan dalam jumlah banyak telah melemahkannya, jadi dia hanya perlu memberikan serangan terakhir. Daejeon juga mengungkapkan jika monster zombie ini adalah gabungan dari beberapa zombie sehingga memiliki kekuatan yang lebih besar, tapi pertahanan mereka menurun sebab dapat menjadi target yang lebih mudah. Sebagai seorang ahli dia juga telah menganalisanya dan kelemahannya terletak pada bagian rahang. Secara teknis yang dikatakannya tidaklah salah, tapi butuh sebuah palu besar serta ayunan kuat untuk menghancurkannya. Lalu mata merahnya disebabkan dia terlahir dengan kadar melanin yang rendah, tak seperti orang lainnya. Maka dari itu dia terus menutupinya sehingga orang-orang tidak perlu merasa tak nyaman dengan mata miliknya. Sekarang dia ingin tahu apakah Hairi memiliki sebuah alasan kuat yang menganggapnya adalah zombie. Walau Hairi merasakan ada sesuatu yang janggal, tapi makhluk zombie tidaklah memiliki kesadaran, bahkan tak bisa berbicara layaknya manusia. Sejauh ini Daejeon telah melindungi putrinya dengan melewati berbagai macam serangan zombie, dan apakah zombie akan menyerang sejenis mereka? Karena tak memiliki bukti yang kuat, maka Hairi akan mengizinkan mereka masuk, tapi mulai sekarang dia akan mengawasi Daejeon lebih teliti. Jika dia melihat ada sesuatu yang salah dan dapat mengancam para manusia, maka dia akan menghabisi Daejeon dengan menembaknya. Walau insiden serangan ini bisa diatasi, tapi dia tetaplah sedih sebab kehilangan beberapa anggotanya. Lalu prajurit lainnya datang sambil menanyakan apakah kaptennya baik-baik saja. Akan tetapi mereka malah mendapatkan hukuman sebab malah datang ke sini tanpa melakukan evakuasi. Jika saja monster itu tidak mati, maka semua orang di dalam toko bisa dalam bahaya. Jika anak buahnya tidak melakukan perintah sesuai protokol, maka yang harus mereka khawatirkan bukan para zombie saja, melainkan dirinya sendiri. Anak buahnya mengerti dan dia takkan mengulangi kesalahan maupun kecerobohannya. Beralih ke dalam toko di mana semua orang bisa tenang malam ini setelah insiden mengerikan itu terjadi. Di sana Dami juga merasa lega dikarenakan ayahnya tidaklah ketahuan, bahkan memikirkan tiap ucapannya dengan baik.
Meski begitu Dami tak menyangka ayahnya bisa berbohong dengan raut wajah datar dan hal itu adalah kebohongan sempurna. Tak sampai di situ saja, ayahnya seperti mengenal kapten prajurit itu dengan bisa membaca situasi serta cara untuk mengatasi keraguannya. Meskipun Daejeon mengatakan dia tidak mengenalnya dan dia perlu berbohong sebaik mungkin karena ini demi putri kesayangannya. Meski dia mengucapkan itu, tapi kenyataannya Daejeon telah melewati banyak hal bersama Kapten Hairi di kehidupan sebelumnya. Dami penasaran dari mana ayahnya belajar bahasa gaul, bahkan dia bertindak dengan sempurna. Sambil tersenyum Daejeon menjawab jika dia telah banyak belajar dari Dami sendiri. Dikarenakan kehidupan serta kematian yang berulang, maka Daejeon lebih dekat dengan putrinya dan mereka sering berbincang pada malam hari untuk menghibur diri. Kemudian Daejeon meminta putrinya untuk menunggu sebab dia akan mengambilkan sesuatu untuk dimakan. Beberapa hari sebelumnya, Dami memberikan sebuah penutup mata kepada Daejeon karena dia tidak boleh terlihat aneh dengan mata merahnya. Jika ketahuan, maka orang-orang mungkin saja akan takut, bahkan mencoba melukai mereka berdua. Jadi dia ingin ayahnya bersikap normal dan jangan terlalu mencolok. Daejeon tidak memungkiri apa yang dikatakan putri kesayangannya dan dia haruslah membaur pada manusia lainnya. Dia pun mencoba membangun suasana di mana dirinya adalah manusia normal seperti mereka. Beberapa saat kemudian, dia telah membawa makanan, tapi putrinya telah ketiduran saking lelahnya. Daejeon pun menyelimutinya dan dia merasa takkan gagal kali ini melindungi putrinya. Hanya saja dia tidak memungkiri variabel yang terjadi baik dirinya maupun pergerakan para zombie. Di kehidupan 100 kalinya pergerakan serta serangan pada monster zombie jauh lebih cepat dari sebelumnya. Daejeon pernah melihat monster zombie yang bermutasi dengan bergabung, tapi hal itu sangat langka dan menemukannya pun saat dia sudah menjelajah selama bertahun-tahun, tapi sekarang sungguh berbeda. Situasi ini sungguh aneh sehingga memprediksi mereka akan sulit, tapi kenapa para zombie mengalami perubahan pergerakan? Hanya ada satu yang terlintas di dalam benaknya jika para zombie itu menjadi aneh dikarenakan kehadirannya. Walau sekedar asumsi yang belum berdasar, tapi para zombie itu mungkin saja dapat merasakan kehadiran aneh yang mengancam mereka. Para zombie itu pasti sedang mencarinya, menunjukkan tempat perlindungannya sekarang ini takkan aman. Seperti dugaannya, para zombie telah berjalan menuju tempat di mana Daejeon berada, bahkan di antara mereka banyak yang sudah bermutasi. Semua ini mungkin karena mereka merasa kehadiran makhluk yang berbeda maupun takut pada kekuatannya. Apapun alasannya, para zombie itu juga pasti menganggap Daejeon adalah variabel yang tak terduga. Yang benar saja, Daejeon juga dapat merasakan kehadiran mereka, dan sekarang dia keluar menghirup udara segar sekaligus membersihkan para zombie itu. Tanpa adanya saksi mata, maka dia bisa bertarung sepuasnya sekaligus mengerahkan segala kekuatannya. Dia pun meminta para zombie untuk segera datang kepadanya, dan jangan takut. Sebelum putrinya bangun, maka dia harus membereskan mereka secepat mungkin. Dia juga tidak boleh membawa senjata yang bagus, karena hal itu akan mencurigakan, jadi benda di tangannya sudah lebih dari cukup. Kemudian zombie yang merupakan bos kelompok ini menjerit seakan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Jumlah mereka tidaklah sedikit dan Daejeon tidak boleh terlambat menyelesaikannya, karena dia harus memasak untuk putrinya di esok harinya. Saat monster zombie mendekat, maka Daejeon menghempaskannya dengan benda di tangannya.
Walau zombie itu telah mengalami mutasi, tapi di hadapan kekuatannya mereka adalah target yang mudah. Setiap ayunannya, maka Daejeon akan membelah maupun memotong parat tubuh zombie tersebut. Meski Daejeon memberikan perlawanan yang hebat, tapi jumlah musuh yang banyak membuatnya tak dapat melindungi bagian tiap tubuhnya. Sekarang salah satu dari lengannya telah terpotong oleh gigitan salah satu dari zombie yang telah bermutasi. Meski begitu, tapi Daejeon tidak boleh berhenti bergerak karena dia tak punya waktu meratapi rasa sakitnya. Jika hal itu terjadi, maka tubuhnya akan terus dimangsa oleh para zombie yang mengamuk itu. Siapa sangka lengan Daejeon yang sudah terpotong malah tumbuh kembali menjadi sebuah tangan baru. Dia sendiri tak menyangka tubuhnya dalam regenerasi dengan begitu cepat, menunjukkan dia telah melebihi kekuatan manusia. Setelah itu tipe zombie yang jauh lebih kuat telah muncul, dan ini adalah gabungan dari banyak zombie. Tidak seperti zombie lainnya yang menyerang begitu saja, tapi zombie kali ini memiliki sebuah kemampuan, di mana mereka mengeluarkan sesuatu dari dalam mulutnya, dan untuk mengatasi itu maka Daejeon melompat dengan tinggi. Kemudian dia mendarat dengan menghajar mereka tanpa ampun, dan ini merupakan dominasi mutlak yang menakjubkan. Setelah itu dia mengambil sebuah kapak yang tersembunyi di punggungnya. Dengan kapak itu, maka dia mulai menebas dan membelah para zombie yang datang kepadanya. Sekumpulan zombie ini benar-benar tidak dibuat tak berdaya oleh kekuatan hebatnya. Sekarang Daejeon telah selesai menghabisi para zombie yang menghalanginya untuk mencapai tempat bos zombie. Pemimpin zombie yang melihat ancaman mengarah kepadanya segera menyerangnya. Akan tetapi Daejeon terlalu kuat hingga memaksanya untuk tunduk ke tanah. Meski begitu, makhluk ini enggan menyerah dengan terus mencoba bangkit demi menyerangnya. Daejeon enggan memberinya kesempatan dan langsung saja menebasnya tanpa ampun. Kepala bos monster zombie itu pun berhasil terpenggal, mengisyaratkan pertarungan ini adalah kemenangannya. Beralih di esok harinya, di mana Dami telah terbangun. Dalam seminggu ini, dia belum pernah tidur senyenyak ini tanpa mengkhawatirkan serangan para monster. Di saat yang sama Daejeon datang sembari membawa makanan untuk putri kesayangannya. Dia yakin Dami pasti sudah lapar, dan untuk mengisi tenaganya maka dia harus menikmati makanan buatannya. Walau Dami dapat melihat perubahan pada tubuh ayahnya, tapi kehangatan yang dirasakannya benar-benar sangat dalam dan menyenangkan. Sementara itu di ruang kontrol, seorang prajurit melaporkan pada jam 1 malam hingga jam 5 pagi terdengar suara yang begitu keras. Saat melakukan misi pengintaian untuk memastikan area sekitar mereka, bahkan dikejutkan akan pemandangan yang begitu menjijikan. Akan tetapi Hairi enggan percaya pada laporan itu, karena selama ini para zombie tidak pernah bertemu dengan spesies mereka sendiri. Bawahannya juga sulit untuk percaya, tapi dia telah melihat dengan kedua matanya sendiri untuk memastikannya. Hairi terus bertanya-tanya bagaimana bisa kawanan zombie dalam jumlah yang sangat banyak dihancurkan dalam waktu 4 jam. Tak hanya itu, tubuh para zombie itu bahkan tidak dihabisi oleh peluru, menunjukkan jika mereka saling bertarung mungkin saja benar. Berkat kematian para zombie itu, maka Hairi memikirkan sesuatu yang mungkin saja bisa dilakukan, dan dia meminta bawahannya mengumpulkan semua orang. Yang dipikirkannya saat ini adalah kemungkinan untuk evakuasi meninggalkan tempat ini. Sementara itu para warga sipil sangat terkejut karena mereka tidak melihat zombie berkeliaran lagi di luar sana, dan beberapa di antara mereka juga mendengar percakapan para prajurit tentang menghilangnya para zombie.
Semua orang pun bersorak gembira dan ini menunjukkan jika mereka sekarang sudah aman. Dami yang melihat kegembiraan ini penasaran apakah para zombie benar-benar telah meninggalkan tempat ini. Namun ayahnya tidak menjawab itu dan malah memakaikan sebuah helm kuning padanya. Lalu mengatakan padanya agar Dami tidak melepaskannya apapun yang terjadi demi keselamatannya. Dami tak paham kenapa ayahnya menyuruhnya melakukan ini padahal tempat ini sudah aman. Tapi sebagai anak yang baik, maka dia akan menurut dan di saat yang sama Hairi mengumpulkan semua orang. Dia pun menegaskan jika para zombie telah menghilang tanpa alasan yang tak diketahui dan anggotanya yang berpatroli juga sudah memastikan semua tempat ini sudah aman. Seketika semua warga sipil bersorak bergembira karena menganggap mereka telah selamat. Namun Hairi mengatakan hal yang membuat semua orang kebingungan di mana semua orang harus meninggalkan tempat ini. Orang-orang mulai kebingungan dan beberapa dari mereka merasa salah dengar karena untuk apa pergi jika tempat ini sudah aman. Lalu Hairi mengungkapkan jika 3 hari yang lalu sebelum kehilangan kontak radio terdapat unit yang berkomunikasi dengan mereka. Mereka adalah barikade yang selamat dari sebuah wilayah dan masih memiliki kendaraan berarmor dengan persenjataan yang komplit dan yang utama mereka bisa menerima warga sipil. Hanya saja orang-orang malah meragukan panggilan itu dan bagaimana jika semua itu tidaklah benar. Hairi paham rasa khawatir mereka semua tapi dia sangat tahu tentang panggilan itu hingga membuatnya yakin. Di mana orang yang menginformasikan itu adalah sosok yang bisa dipercaya bahkan dia sangatlah kuat sebagai seseorang dari militer. Para warga malah mengamuk karena mereka tidak bisa memperjuangkan hidup mereka di luar sana tanpa kejelasan. Hairi yang mendengar itu mencoba meyakinkan jika berada di tempat ini terus-menerus maka tak ada jaminan zombie takkan kembali dan saat itu terjadi mereka takkan bisa keluar lagi. Tak hanya satu warga sipil, tapi mereka semua berpikiran yang sama bahkan salah satunya sudah menduga hal ini akan terjadi. Menurutnya seorang wanita akan mengambil keputusan yang emosional berbanding terbalik jika pemimpinnya seorang lelaki. Hal itu membuat Hairi cukup kesal karena orang itu malah mengaitkan keputusan ini berdasarkan gender. Di sela itu Daejeon merasa harus ikut campur dan berpendapat jika yang dikatakan oleh Hairi merupakan keputusan yang tepat. Warga sipil yang protes seketika marah karena Daejeon hanyalah pendatang dan kenapa dia harus ikut campur dan saat itulah Hairi memberitahu jika Daejeon adalah seorang ahli. Daejeon meminta orang itu melihatnya dan apa yang terjadi jika tempat ini kedatangan zombie lagi. Berada di tempat ini sama saja dengan menyediakan dirinya di piring untuk dimangsa para zombie cepat maupun lambat. Tempat ini tidaklah aman tanpa peralatan yang memadai untuk menghadapi para zombie dalam jumlah banyak. Pria ini tak mengerti kenapa dia bisa setakut ini dengan menatap Daejeon dan warga sipil lainnya malah bertanya apakah dia bisa menjamin semua orang dapat selamat. Tanpa pikir panjang Daejeon menjawab jika dia tidak bisa menjamin satu pun dari mereka. Kemudian Daejeon meminta izin untuk berbicara kepada semua orang dan bertanya apakah mereka semua tidak ingin mengikuti para prajurit. Apakah mereka yakin bisa bertahan tanpa bantuan dari para prajurit yang sudah berpatroli maupun melakukan hal lainnya demi keselamatan mereka? Seketika semua orang terdiam dan mereka tampak sedikit tenang karena yang dikatakan oleh Daejeon tidaklah salah. Beberapa dari mereka pun mulai berpikiran jika bertahan tanpa bantuan prajurit adalah sesuatu yang mustahil.
Alasan mereka juga bisa hidup dalam beberapa hari ini karena para prajurit jadi meninggalkan tempat ini pasti adalah keputusan terbaik. Semua orang yang sebelumnya menolak kini berubah menjadi penuh semangat untuk meninggalkan tempat ini. Hairi terdiam untuk sesaat karena hanya dengan beberapa ucapan tapi Daejeon berhasil mengubah opini semua orang. Sekarang dia makin penasaran siapa sebenarnya Daejeon dan bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang hebat dalam mengatasi tiap masalah. Walau Hairi tidak mengatakannya, tapi Daejeon memintanya tidak perlu berterima kasih. Baginya meyakinkan semua orang sudah biasa baginya dalam kehidupan ini karena dalam situasi yang sulit memanfaatkan segala kesempatan adalah kemampuan yang diperlukan. Walau Daejeon berkata seakan memperhatikan semua orang, tapi dia sebenarnya melakukan ini untuk melindungi putrinya saja karena dia adalah yang terpenting dalam hidupnya. Tak hanya itu, dia percaya jika kapten seperti Hairi pasti akan bisa melakukannya. Walau kata itu sangat menarik, tapi Hairi takkan tergoda oleh seorang bapak satu anak. Kemudian Hairi berteriak dan berjanji untuk memastikan semua orang keluar dari tempat ini hidup-hidup. Tak menunggu lama lagi mereka pun segera bergerak dengan kendaraan yang ada disertai pengawalan dari para prajurit. Perjalanan ini tidaklah dekat dan mereka harus menguatkan tekad karena bahaya bisa saja datang dari arah yang tidak terduga. Di sana Hairi memimpin secara langsung barisan terdepan dan sosoknya sudah seperti semangat semua orang. Prajurit ini tak menyangka menyeberangi sungai terasa aneh, padahal dulu dia sering melewati jembatan dengan santai. Tak seperti yang lainnya, Hairi tak punya waktu untuk memikirkan hal yang tidak berguna karena dia harus tetap fokus. Beberapa saat kemudian mereka menemui masalah karena penghujung jembatan terdapat zombie. Saat melihat adanya manusia, maka para zombie itu mengamuk dengan berlari ke arah mereka. Dikarenakan ancaman ada di depan mata, maka Hairi meminta semuanya bersiap dengan melakukan segalanya sesuai rencana. Dalam beberapa hari sejak insiden ini, mereka mengetahui sifat alami para zombie, di mana pada siang hari pendengaran mereka lebih sensitif dibandingkan penglihatannya. Maka dari itu melemparkan beberapa benda adalah cara paling jitu untuk memancingnya. Agar warga selamat, maka Hairi menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan. Hanya saja terlalu banyak zombie dari apa yang mereka duga, dan jika seperti ini terus maka Hairi serta timnya akan dalam bahaya. Hairi meminta semua orang untuk tenang karena rencananya sudah sangat matang untuk mengantisipasi hal ini. Maka dari itu dia memancing para zombie ke sebuah jembatan lain yang buntu. Sifat kedua dari para zombie adalah menyerang tanpa peduli apapun situasinya untuk memangsa manusia. Saat sudah tiba di penghujung jembatan yang rusak, maka mereka harus segera berbalik. Dengan ini mereka sudah berada di arah yang berlawanan dengan para zombie. Saat para zombie mencoba mendekat, maka Hairi dan rekannya akan menembak mereka. Tapi itu bukanlah rencana sesungguhnya karena sifat alami zombie memiliki kelemahan yang terletak pada bagian belakangnya. Yang benar saja Daejeon telah tiba dengan mengendarai mobil penggilas jalan untuk membersihkan para zombie dari belakang. Mobil ini memiliki daya tahan serta daya hancur yang kuat dengan mampu melindas segala yang ada di bawahnya. Para zombie yang menunjukkan punggungnya adalah target sempurna untuk menghabisi mereka.
Meski para zombie mencoba berlari untuk menyerang, tapi mereka tetap saja takkan bisa menghentikan keganasan Daejeon dengan mobil penggilas jalanan. Baik Kapten Hairi serta yang lain hanya tercengang menyaksikan kebrutalan Daejeon yang tanpa ampun. Di sisi lain, para warga sipil telah berhasil melewati jembatan. Di sana Hairi masih memakai helm kuning yang diberikan oleh ayahnya. Alasan kenapa wajahnya murung disebabkan ayahnya memilih untuk mengusir para zombie yang mungkin saja mengincar mobil. Walau dia sudah berusaha mencegahnya, tapi ayahnya tetap bersikeras untuk pergi karena hanya dia yang bisa melakukan hal itu. Hairi khawatir jika para prajurit menyadarinya keanehan pada ayahnya hingga membuat senjata mereka mengarah kepadanya. Sambil tertawa Daejeon menenangkan putrinya karena dia takkan melakukan hal berbahaya dan akan bertindak sebagai pendukung saja. Beberapa saat kemudian para prajurit berteriak jika kaptennya sudah kembali. Dami sungguh terkejut karena para prajurit malah menjadi lebih akrab dengan ayahnya. Kemudian Hairi memerintahkan bawahannya untuk mundur karena sekarang mobil penggilas akan mengambil alih barisan terdepan. Saat ada zombie yang menyerang, maka akan dibabat habis oleh mobil penggilas tersebut. Dengan melakukan ini, maka mereka bisa mengatasi para zombie yang menyerang. Setelah perjalanan yang jauh kini, mereka telah meninggalkan kota dan berhasil sampai ke tempat tujuan. Kelompok yang menjaga tempat ini adalah Barigade Infanteri Mekanik Kedua dan mereka merupakan unit yang tetap masih bertahan di bawah kepemimpinan tangguh. Di sana Daejeon tersenyum sebab ini adalah rekor tercepat untuk sampai ke tempat ini hanya dalam 8 hari. Namun dia tidak boleh lengah dan harus bertindak secara cermat, walau dia sudah lebih kuat karena para zombie pun memiliki pergerakan yang aneh. Jika dirinya gagal maka Dami bisa mati dan tujuannya kali ini tidak berubah di mana dia akan melewati rute di mana pada percobaan ke-99 kalinya yang berhasil sampai ke perlindungan terakhir. Lalu salah satu prajurit memuji Daejeon yang sungguh hebat, padahal dia sempat meragukannya dan semua pencapaian ini adalah berkatnya. Mereka memang menemukan kendaraan ini, tapi tidak ada yang bisa mengendarainya. Tapi Daejeon berbeda, menunjukkan dia mungkin saja pernah bekerja di tempat konstruksi. Tapi Daejeon tidak membenarkannya, karena dia hanya mempelajarinya sebab semakin banyak skill maka semakin besar juga potensi untuk bertahan hidup. Saat Daejeon menanyakan apakah kaptennya baik-baik saja, maka Hairi mengucapkan terima kasihnya atas bantuannya. Daejeon terus menggoda Hairi agar tak perlu sungkan mengatakan pujian padanya dibandingkan terus dingin seperti itu. Hairi pun memarahinya karena dia tidak seperti yang dipikirkannya. Di saat yang sama para prajurit tempat ini memberikan rasa hormatnya. Mereka sebenarnya sudah menunggu karena kolonel mengatakan hal itu jika Hairi pasti bisa tiba dengan selamat. Tak hanya itu, dia yakin jika Hairi pasti akan membuat keributan dan takkan berdiam diri di tempat itu begitu saja. Kemudian Hairi menanyakan di mana kolonel berada dan dia sangat terkejut saat mendengar jika dirinya sedang menghadapi para zombie seorang diri. Pria ini mengerti rasa khawatir Hairi, tapi kolonelnya sendiri yang menginginkan hal itu sekaligus latihan untuk meregangkan ototnya dan Hairi paham jika kolonel sangat kuat tapi dia tidaklah muda lagi untuk melakukan hal yang gila.
Pria ini juga sempat berpikiran seperti itu, tapi setelah melihat bagaimana dia menghancurkan para zombie, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Selama ini kolonel bahkan memarahi para prajurit yang terlibat langsung dengan para zombie karena dia sadar mereka sangat berbahaya dan dirinya mampu mengalahkan mereka. Sementara itu di gerbang barikade di menara pengintai para prajurit sangat terkesan. Bagaimana tidak kolonelnya membuat rekor baru dengan mengalahkan para zombie hanya dengan hitungan 27 detik, jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Sang kolonel tertawa karena bertarung secara langsung memang sangat menyenangkan dibandingkan menggunakan senjata. Sosok ini bernama Pung Ho dan dia mantan pasukan khusus yang sudah lama hidup tenang tanpa perang dan sekarang darahnya mendidih melihat para zombie menjijikkan. Meski begitu para prajuritnya selalu menyarankan agar dirinya menggunakan senjata api karena satu gigitan dari zombie akan mengubahnya menjadi monster yang berarti kematian itu sendiri. Namun Pung Ho tidak mempedulikannya karena dia takkan kalah dengan makhluk rendahan yang hanya menyerang dengan instingnya meskipun jumlah mereka cukup banyak. Pung Ho tidak tahu cara menjelaskan, tapi saat anak buahnya berada di level yang sama dengannya, maka mereka pasti akan menyadari sekaligus melihat semuanya dengan jelas. Yang dimaksudnya adalah kemampuan untuk melihat seberapa besar kekuatan bertarung lawan hanya dengan melihat wujudnya. Selama anak buahnya belum mencapai hal tersebut, maka mereka hanya bisa mengandalkan senjatanya dengan menjaga jarak, dan jika terlibat langsung dalam pertarungan, maka mereka hanya akan menghambatnya. Para prajurit ini merasa ucapan kolonelnya sungguh menyakitkan, tapi mereka juga tidak punya pilihan selain menerima fakta tersebut. Bahkan kolonelnya mengalahkan zombie yang bermutasi dengan mudah. Saat selesai Pung Ho terbalik dan dia tak menyangka punggungnya sudah sakit, menunjukkan jika umur memang tidak bisa berbohong. Tapi dia sungguh masih sangat kesal karena tak menemukan lawan yang pantas di antara sekumpulan zombie itu dan mereka hanya unggul dalam jumlah saja. Di saat yang sama salah satu dari zombie yang bermutasi ternyata masih hidup dan mulai bangkit. Pung Ho tak menyangka dirinya akan lengah hingga meninggalkan satu zombie yang masih hidup, tapi sekarang dia akan mengakhirinya tanpa mengulangi kesalahan lagi. Monster zombie ini pun berlari ke arahnya dengan penuh amarah yang ingin memangsanya. Akan tetapi gangguan datang di mana Daejeon menabrak zombie itu dengan kendaraan pelinggas yang dikendarainya. Para prajurit yang berada di menara pengintai gerbang tak tahu apa yang terjadi dan apakah ini adalah serangan. Tapi dilihat dari manapun, maka Pung Ho yakin jika seseorang sedang mencoba membantunya, namun hal itulah yang membuatnya kesal karena orang itu mengganggu kesenangannya. Awalnya dia bersikap biasa saja, tapi saat melihat Daejeon maka kedua matanya terbuka lebar, sebab kemampuannya untuk melihat seberapa berbahaya seseorang telah aktif. Entah mengapa dia melihat Daejeon adalah sosok pembawa bencana yang mengerikan. Tak hanya itu, dia memiliki aura yang mirip dengan para zombie, tapi ini jauh lebih kuat, bahkan tak dapat terbayangkan olehnya sendiri jika aura keberadaan sebuah makhluk akan seperti ini. Dengan raut wajah yang bersahabat, Daejeon memperkenalkan dirinya sekaligus penyintas yang datang bersama dengan Kapten Hairi. Dirinya datang karena telah mendengar pemimpin barikade ini sedang menghadapi para zombie seorang diri, jadi dia datang untuk menawarkan bantuan.
Akan tetapi kebaikan Daejeon malah mendapatkan balasan yang mengejutkan di mana Pung Ho malah datang ke arahnya sambil melayangkan serangannya. Dilihat dari manapun sang kolonel mengeluarkan aura untuk menghabisinya meski dia adalah manusia. Serangan kapak itu sangat kuat dan jika terkena di tubuh zombie maka mereka pasti akan langsung terbelah seketika, tapi Daejeon berhasil menghindarinya menandakan instingnya yang hebat. Para prajurit yang melihat tindakan kaptennya sangat panik karena dia baru saja menyerang seorang warga sipil dengan alasan yang tidak jelas. Akan tetapi hal yang lebih mengejutkan terjadi di mana manusia yang mendapatkan serangan itu tampak jauh tidaklah normal. Siapa sangka Daejeon malah menangkap kapak itu pasca menghindarinya, menunjukkan jika kekuatan fisiknya sangat kuat, bahkan kecepatan serta instingnya mampu menangkap kapak tersebut. Lalu sang kolonel berteriak dengan memerintahkan agar mereka segera mengaktifkan sinyal darurat level merah sekarang juga. Semua itu disebabkan Pung Ho melihat sosok manusia seperti Daejeon adalah monster yang lebih menakutkan dibandingkan zombie yang pernah dilihatnya. Kemudian Daejeon terkesan karena mata seorang kolonel seperti Pung Ho memang tidak bisa ditipu. Lalu Daejeon melakukan hal yang lebih gila lagi, hingga mengejutkan Pung Ho. Di mana dia menghancurkan kapak itu dengan cengkeramannya, menunjukkan jika kekuatan fisiknya melebihi manusia normal. Daejeon juga mengungkapkan niatnya datang ke tempat ini untuk mendapatkan perlindungan dan dia membutuhkan izin dari sang kolonel. Dikarenakan sudah tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka Daejeon merasa bertarung adalah cara terbaik. Pung Ho yang mendengar ucapan itu mulai tertawa karena dia menemukan anak muda yang sangat menarik. Dengan kedua mata Daejeon, dia yakin Pung Ho akan lebih cepat mengerti dalam pertarungan dibandingkan dengan berbicara saja. Pung Ho tak tahu bagaimana Daejeon mengetahui karakter dirinya karena yang dikatakannya tidaklah salah. Sejak wabah zombie melanda dia mengira sudah melihat semua jenis kegilaan, tapi ternyata masih ada satu yang lebih dari wabah itu sendiri. Maka dari itu dia akan meladeninya, bahkan Pung Ho melepaskan semua atribut yang dapat memberatkan tubuhnya agar dia lebih bisa bertarung secara maksimal. Tanpa pikir panjang lagi Pung Ho melompat ke arahnya untuk menyerang terlebih dahulu. Daejeon yang melihat itu pun bersiap dengan kedua tinjunya demi menyambut kedatangan sosok terkuat di tempat ini. Sementara itu orang-orang yang mendengar bunyi kode merah itu seketika sangat panik dan bertanya-tanya apakah zombie menyerang. Hairi yang mendengar itu juga mempertanyakan kepada para prajurit di tempat ini, bertanya apa yang sebenarnya terjadi padahal sebelumnya tidak ada zombie. Prajurit ini pun menjawab jika dia sendiri tidak yakin apa yang terjadi, tapi untuk saat ini semua orang harus mengikuti prosedur yang berlaku dan segera ke tempat yang lebih aman yang sudah dipersiapkan. Di saat yang sama seorang prajurit dengan pangkat yang lebih tinggi datang dan meminta Hairi tidak meninggalkan tempatnya. Tak hanya itu, dia bahkan mengangkat senjata kepadanya, karena Hairi baru saja membawa seorang monster bersamanya ke tempat ini. Hairi yang melihat tindakan ini tak mengerti, dan dia ingin bertemu dengan sang kolonel untuk meminta penjelasan. Hanya saja prajurit ini enggan melakukannya, karena monster yang menyerang kolonelnya menyebut nama Hairi sehingga dia pasti terlibat. Walau tak menyebut nama orang itu, tapi Hairi menduga jika sosok yang dimaksud oleh mereka adalah Daejeon.
Maka dari itu prajurit ini ingin mengetahui siapa sebenarnya monster yang dibawanya dan apakah dia benar-benar terlibat untuk membuat kekacauan di dalam barikade mekanik kedua ini. Kairi tak dapat menjawab apapun karena dia tidak tahu pasti alasan penyerangan yang dilakukan oleh Daejeon terhadap sang kolonel. Di antara semua orang, Dami adalah sosok yang sangat syok karena menganggap ayahnya mungkin saja telah ketahuan. Beralih ke dalam pertarungan di mana Daejeon sudah cukup menghindari beberapa serangan dari Pungho dan sekarang adalah gilirannya. Saat serangan melesat maka Pungho menghindarinya dengan wajah yang sangat terkejut karena daya hancurnya sungguh hebat. Pungho tak menyangka satu pukulan yang dilancarkannya berhasil menghancurkan dinding sepenuhnya. Setelah semua kekuatan yang dimilikinya maka Pungho menanyakan apakah Daejeon masih bisa menyebut dirinya adalah seorang manusia. Walau Pungho kalah dalam fisik, tapi dia tetaplah seorang prajurit yang sangat kuat dan mampu mengimbangi monster yang dihadapinya. Namun saat Pungho melancarkan serangan, maka Daejeon bisa saja seakan menghilang begitu saja. Lalu dalam waktu singkat, dia berada di belakangnya dengan melancarkan tinjunya ke sisi lainnya. Pungho menyadari itu, tapi tubuhnya kesulitan untuk bereaksi akan kecepatan Daejeon. Tapi Pungho takkan menyerah, dan dia harus berbuat sesuatu jika tak ingin kalah. Dengan segala kekuatan yang diberikannya, maka dia berusaha menghindar, karena saat terkena tinju itu, maka dia bisa saja mati. Walau Daejeon melancarkan serangan yang berbahaya, tapi dia sebenarnya sudah memprediksi jika Pungho bisa menghindarinya. Akan tetapi tubuh Pungho telah goyah dengan keseimbangannya yang penuh celah. Meski begitu dia segera bangkit melancarkan tinjunya kepada Daejeon hingga berhasil mengenainya. Hanya saja satu hal yang tidak diketahui oleh Pungho di mana Daejeon sebenarnya sengaja membiarkan dirinya terkena tinju itu. Kemudian Pungho mendekat dan mencengkram bajunya, sebab menganggap Daejeon sedang bermain-main dengannya. Dia tahu jika pukulan yang dilancarkan oleh Daejeon seharusnya bisa lebih cepat dan lebih kuat seakan dia sedang mengalah. Siapa sangka Daejeon malah membenarkannya, dan Pungho seketika menyebutnya anak muda yang sangat sombong. Dengan tatapan tajam Daejeon menegaskan jika dia serius, maka sang kolonel bisa saja mati di tangannya saat ini juga. Walau Pungho sangat membenci kenyataan itu, tapi dia tidak bisa memungkirinya. Di mana setiap sel di dalam tubuhnya berteriak akan rasa takut disebabkan perbedaan besar kekuatan mereka. Akan tetapi dengan pengalaman tempur Pungho maka dia bisa mengatasi hal tersebut dan tetap bertarung meskipun kemenangan pasti takkan bisa diraihnya. Kemudian Pungho menanyakan hal apa yang diinginkan oleh Daejeon karena dia pasti tak melakukan ini tanpa sebuah alasan. Lalu Daejeon menjawab jika dia hanya membutuhkan sebuah perlindungan dari sang kolonel. Ucapan itu membuatnya tertawa karena seseorang yang sangat kuat malah meminta hal konyol. Jadi dia menganggap Daejeon pasti sedang mempermainkan dirinya. Namun Daejeon menunjukkan raut wajah kesedihannya karena bukan dirinya yang membutuhkan perlindungan melainkan putri kesayangannya. Walau dia sangat kuat bahkan yakin dapat mengalahkan para zombie, tapi tubuhnya tetaplah terbatas dan tak bisa terus mengawasi putrinya. Dia tak bisa bertarung sambil melindunginya terus-menerus, jadi dia membutuhkan bantuan.
Maka dari itu dia memohon agar sang kolonel mengizinkannya berada di barikade ini dan bergerak bersama. Tak hanya sekedar mengucapkan, tapi Daejeon bahkan tak segan untuk berlutut di hadapan sang kolonel menunjukkan dia tidaklah bermain-main seperti dugaannya. Jika dia diberi izin maka Daejeon bersedia untuk melakukan apapun demi membuktikan jika dia bukanlah ancaman bagi manusia. Beralih ke malam hari di mana orang-orang mulai membicarakan Daejeon yang disebut sebagai monster. Orang-orang mulai khawatir karena Daejeon memang terlihat aneh ditambah dengan mata merahnya yang membuat mereka merinding dan hanya zombie yang memiliki mata seperti itu. Siapa sangka Daejeon yang dianggap ancaman diperlakukan dengan tidak pantas saking di dalam sel hingga kedua tangannya dirantai dan diikat. Daejeon bisa saja melepaskan diri, tapi dia harus menahan karena semua ini demi kebaikan putrinya. Sang kolonel tahu jika Daejeon adalah manusia, tapi dia sangat berbahaya jadi tidak bisa mempercayainya begitu saja. Maka dari itu Daejeon menawarkan dirinya untuk dikarantina saja, bahkan tak keberatan disolasi dengan tubuh yang diikat. Daejeon tidak tahu berapa lama dirinya bisa membuktikan dia tidaklah berbahaya, tapi dia harus bertahan. Hal pertama yang harus dilakukannya adalah merebut kepercayaan manusia dan berjuang bersama menghadap para zombie. Di saat yang sama putrinya datang berkunjung di tengah malam ini. Putrinya menunjukkan raut wajah cerianya seakan menunjukkan jika dia baik-baik saja. Dami juga menginformasikan jika semua prajurit bersikap baik padanya meskipun ayahnya ditahan seperti ini. Tapi orang-orang warga sipil yang datang bersamanya sedikit waspada padanya. Kemudian Daejeon meminta maaf karena telah terlibat lagi dan melanggar permintaan putrinya. Namun dia harus melakukan ini untuk membuktikan jika dia tidaklah berbahaya dan tidak terus menyembunyikan kekuatannya karena dia bisa memberikan bantuan kepada yang lainnya. Lalu Dami menegaskan jika dia tetap sangat bangga memiliki ayah seperti dirinya, bahkan sejauh ini dia sudah melindunginya. Maka dari itu ayahnya harus semangat dan jangan mengkhawatirkan apapun. Kemudian Dami harus pergi karena sudah masuk waktunya untuk absen dan jika terlambat maka para prajurit pasti akan memarahinya. Sebelum pergi dia mengucapkan selamat malam kepada ayahnya. Daejeon pun mengucapkan hal yang sama dengan harapan putrinya bisa tidur nyenyak malam ini. Walau Dami bersikap ceria di hadapan ayahnya, tapi sebenarnya dia sangat sedih dan tak ingin memperlihatkan air matanya. Beberapa saat kemudian, para prajurit menghampiri tempat dikarantina, karena sang kolonel ingin bertemu dengannya. Saat masuk ke dalam ruangan kolonel maka dia memberitahu jika 20 menit yang lalu di dalam sebuah stasiun yang runtuh sensor menangkap beberapa sinyal penyintas. Tak hanya itu terdapat juga frekuensi aneh yang belum diketahui. Kunci penyelamatan penyintas ini harus dilakukan dengan cepat melalui unit yang terdiri dari beberapa orang elit karena unit besar akan memperlambat evakuasi dengan menarik perhatian para zombie. Dikarenakan Daejeon ingin membuktikan dirinya, maka Pungho akan memberinya kesempatan. Setelah mendengar ucapan itu, maka Daejeon menghancurkan rantai yang mengekangnya dengan begitu mudah, menunjukkan dia bisa kapan saja melarikan diri jika menginginkannya. Para prajurit yang melihat itu sungguh tak mengerti bagaimana bisa manusia memiliki kekuatan dahsyat seperti ini.
Dengan mata merahnya Daejeon menanyakan kapan mereka akan berangkat karena lebih cepat akan lebih baik. Sang kolonel yang mendengar itu sangat kegirangan dan dia akan mengabulkan keinginan Daejeon dengan berangkat sekarang juga. Beralih ke sebuah tempat distrik yang berbeda di mana tempat itu juga hancur atas wabah para zombie yang sudah tak terkendali. Meskipun baru beberapa hari, tapi umat manusia benar-benar telah berada di ambang kehancuran. Sementara itu di sebuah tempat bawah tanah, di mana terdapat manusia yang masih selamat. Mereka bersembunyi secara baik di stasiun kereta bawah tanah, dengan jumlah yang cukup banyak. Di sana tampak seorang ibu serta anaknya yang terus aktif, bahkan mulai membuat orang di sampingnya terganggu. Mereka sangat kesal karena situasinya sudah mencekam begini, tapi anak itu masih saja terus ribut tanpa henti. Lalu wanita di sampingnya mencoba membelanya jika anak itu masih kecil dan dia belum tahu apa-apa, jadi mereka sebaiknya mengerti akan hal tersebut. Situasinya sudah sangat buruk dan bertengkar satu sama lain bukanlah keputusan yang tepat karena mereka harus saling membantu. Di saat yang sama anak itu terus melihat ke atas seakan ingin memberitahu sesuatu kepada yang lainnya. Awalnya sang ibu hanya mengabaikannya, tapi dia mulai menyadari ada sesuatu di sana, sebab putranya tidak pernah berisik seperti ini pada titik tertentu tanpa melihat sesuatu. Sang ibu pun mulai melihat ke arah atas, tapi semuanya masih gelap gulita, karena jarak pandangannya sungguh terbatas. Lalu sebuah suara mulai terdengar dengan semakin mendekat diiringi kehadiran raut wajah manusia. Semakin dia menatapnya maka raut wajah itu menjadi menyeramkan, menunjukkan ini bukanlah manusia. Seketika keheningan malam itu berubah menjadi mencekam dengan teriakan orang-orang yang ada di dalam stasiun bawah tanah ini. Sementara itu di bagian luar para zombie masih terus berkeliaran dengan tubuh mereka yang mengerikan. Entah bagaimana cara mereka terbentuk, tapi mereka terus bergerak mencari manusia. Di saat itulah tim penyelamatan datang dengan mengendarai truk khusus yang langsung menabrak para zombie itu. Walau Kolonel Pung Ho ingin Daejeon membuktikan dirinya berada di pihak manusia, tapi dia juga tak ingin melewatkan kesempatan bersenang-senang ini dengan memimpin serangan langsung. Truk ini memiliki tenaga yang menakjubkan dan dengan ditambah beberapa peralatan maka para zombie takkan menghalanginya di sepanjang jalan. Namun kolonel masih mengkhawatirkan dua variabel yang tidak terduga dan mungkin saja terjadi hingga operasi ini gagal. Yang pertama adalah kesulitan medan dalam reruntuhan sehingga kendaraannya saat ini tidak bisa memasukinya. Dengan fakta itu, maka mereka harus melakukannya secara manual yang berarti pertarungan dengan para zombie takkan bisa dihindari. Tapi bagi kolonel variabel tersebut masih bisa diatasi dengan kekuatannya sendiri karena dia juga sangat senang menghajar para zombie yang menjijikkan itu. Namun pada variabel kedua navigasi mendeteksi adanya makhluk yang tak diketahui terjebak bersama para penyintas di ruang tertutup itu. Tak ada yang tahu akan apa yang terjadi jika makhluk itu menemukan para manusia dan mereka harus menemukannya terlebih dahulu dibandingkan makhluk itu. Agar Daejeon mengerti, maka Pung Ho terus menjelaskan cara mereka melakukan penyelamatan. Setelah mengamati tempat ini, maka ditemukan ventilasi udara di stasiun itu cukup lebar untuk dimasuki. Mereka akan masuk melalui lubang ventilasi dan menyelamatkan para penyintas dengan cepat sebelum para zombie datang.
Inti dari operasi penyelamatan ini sangat sederhana, tapi resiko yang diambil sangatlah besar, bahkan nyawa mereka bisa melayang. Sebagai prajurit yang melindungi masyarakat, maka Pung Ho akan melakukan apapun dan memastikan orang-orang itu selamat. Hanya saja Daejeon malah mengatakan sesuatu yang mengejutkan sang kolonel. Di mana misi ini dipastikan gagal, dan ucapan ini akan mengurungkan rasa percaya diri seseorang jika prajurit biasa yang mendengarnya, tapi tak berlaku bagi seorang kolonel seperti Pung Ho. Hanya saja dia masih belum mengerti kenapa Daejeon berpikiran seperti itu, padahal rencana ini sudah sempurna dan mereka hanya perlu melakukannya dengan cepat. Sekarang Daejeon tidak bisa mengatakan alasannya karena kesemua regresinya Pung Ho telah melakukan berbagai macam cara penyelamatan berdasarkan kombinasi masukan Daejeon sendiri, tapi berakhir gagal. Daejeon tidak memungkiri jika rencana sang kolonel sudah sangat sempurna, tapi strategi ini takkan berhasil. Maka dari itu Daejeon menutup elektronik di depannya, karena mereka tidak membutuhkan rencana itu lagi. Jika melakukan dengan cara kapasitas sebagai manusia, maka mereka pasti akan gagal. Jadi Daejeon akan memperlihatkan bagaimana seorang monster melakukan penyelamatan yang sesungguhnya. Sementara itu di bawah stasiun, wanita ini masih hidup dan mulai mendapatkan kembali kesadarannya. Namun saat membuka kedua matanya dia sangat terkejut karena tubuh mereka malah menggelantung. Tak hanya dia tapi orang lainnya juga bernasib seperti itu, bahkan sebagian besar dari mereka telah menghilang tanpa jejak. Wanita ini terus bertanya-tanya apa yang sudah terjadi dan kenapa mereka berakhir seperti ini. Kemudian dia teringat akan putranya dan terus mencari Dayun sambil meneriakkan namanya. Kepanikan itu berhasil membuatnya terbebas dari sesuatu yang mengikatnya. Semua orang di tempat ini juga melakukan hal yang sama, dan mereka yang berhasil lolos menunjukkan jika benang putih yang mengikatnya tidaklah kokoh. Wanita itu terus menanyakan di mana anaknya kepada semua orang satu persatu, dan di sana juga terlihat seseorang yang masih terikat meminta tolong untuk dilepaskan. Saking paniknya wanita ini bahkan menanyakan di mana anaknya kepada orang yang masih terikat itu. Pria ini sungguh kesal karena dirinya masih seperti ini, tapi wanita itu malah menanyakan tentang anaknya. Kemudian dia berteriak meminta orang-orang untuk menyelamatkannya. Hanya saja dia tiba-tiba dipenuhi keringat dingin disebabkan mendengar suara aneh yang mengarah kepadanya. Yang benar saja ternyata si nenek tua sebelumnya yang datang. Dia pun menjadi tenang, tapi dirinya penasaran bagaimana nenek tua itu bergerak di atas benda aneh yang mengikat semua orang. Semakin dia memperhatikannya, maka keanehan dari nenek tua itu mulai terlihat dengan mata merah menyala. Lalu kepalanya membesar dengan wujud yang berubah menjadi mengerikan. Dalam waktu singkat pria itu dimangsa oleh makhluk aneh yang menyeramkan. Pemandangan ini membuat semua orang menjadi sangat ketakutan karena monster telah menemukan mereka. Setelah dimangsa, pria sebelumnya pun terjatuh ke lantai, tapi dia malah kembali berdiri. Dengan kepala yang tak utuh, dia telah berubah menjadi bagian dari para monster zombie. Selama ini mereka belum pernah menyaksikan zombie aneh yang membuat sarang seperti sekarang ini. Lalu zombie itu melompat ke arah salah satu dari mereka. Orang itu tidak bisa menyelamatkan dirinya dan berakhir menjadi makanan monster itu. Kemudian para penyintas lainnya yang masih hidup mencoba untuk segera melarikan diri sebelum tertangkap.
Situasi ini masih membingungkan karena tempat ini seharusnya tertutup, tapi bagaimana bisa makhluk itu menemukan mereka? Meski semua orang panik memikirkan dirinya sendiri, tapi wanita ini terus memanggil Dayun putranya. Di tengah pelarian itu dia tiba-tiba saja mendengar suara anaknya. Asal suara itu berada di lantai bawah tanpa adanya cahaya yang cukup untuk bergerak. Dikarenakan dia sangat mencintai anaknya, maka dia memilih mengikuti suara itu dan terpisah dari kelompoknya. Salah satu dari mereka mencoba menghentikannya karena tak ada jalan keluar dari sana, tapi ayahnya memintanya segera lari saja karena wanita itu sudah kehilangan akalnya. Di saat yang sama pria ini memberitahu agar ayahnya melihat ke atas. Yang benar saja para zombie muncul dari atas dan melompat turun untuk menerkam mereka. Teriakan kematian pun terus terdengar di sana, berbanding terbalik dengan wanita ini yang masih mengikuti suara anaknya. Dia meminta Dayun tidak perlu takut lagi karena dia sudah menemukannya. Akan tetapi yang ada di depannya adalah makhluk besar yang sedang makan malam. Yang lebih mengerikan dari semua itu adalah fakta jika anaknya telah menjadi monster zombie tipe mutan. Ini bukanlah zombie biasa dan wanita ini hanya membeku menyaksikan putranya telah menjadi sosok monster. Lalu zombie ini mengamuk dengan terus meneteskan air matanya seakan dia masih memiliki sedikit kesadaran pasca melihat ibunya. Akan tetapi hal itu tidak dapat menghentikannya untuk memakan ibunya sendiri. Wanita ini terus tercengang karena sangat syok sambil mengulangi kata yang sama di mana semua ini hanyalah mimpi buruk belaka. Di saat yang sama sebuah truk dalam kecepatan tinggi melaju sambil terbakar menghancurkan dinding. Kembali beberapa saat sebelumnya di mana Daejeon ingin sang kolonel percaya padanya karena rencana awal pastinya akan gagal. Karena mereka hanya berdua maka dia merasa tak perlu menahan dirinya sebab yang akan dilihat sang kolonel adalah sesuatu di luar akalnya. Kini perhatian sang zombie mutan tertuju pada kobaran api itu dan melepaskan wanita di cengkeramannya. Dengan itu maka Daejeon mengincarnya dan menabraknya secara langsung sekaligus membakarnya. Ibunya yang melihat hal itu terus menangis karena dia sungguh tak bisa merelakan putranya meskipun dia sudah menjadi monster. Siapa sangka Daejeon malah ikut terbakar bersama kendaraan itu demi mengendalikannya dari dalam. Walau api telah membakar tubuhnya, tapi dia tidaklah bergeming karena baginya tak ada rasa sakit yang melebihi kehilangan putrinya seperti ke-99 kali kegagalannya.